Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan lebih jauh tentang pujian bagi Kristus yang datang ke dunia. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Matius 1 ayat 23 terjemahan baru kedua, yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang anak kecil yang takut tidur di kamar yang gelap. Ia gelisah dan ingin menangis, namun ketika ayahnya masuk, duduk di tepi ranjang dan menggenggam tangannya, rasa takut itu hilang. Apakah kamarnya jadi terang? Tidak, masih gelap. Apakah suara-suara malam hilang? Tidak, situasinya sama, tapi rasanya berbeda. Anak itu bisa tidur nyenyak, bahkan tersenyum, karena satu hal, ia tahu ayahnya ada di sana bersamanya. Itulah inti dari nama Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Seringkali kita merasa Tuhan itu jauh di surga, tetapi peristiwa Natal membuktikan sebaliknya. Allah tidak mau hanya menonton hidup kita dari jauh. Dia memilih turun ke dunia, jadi manusia, supaya Dia bisa duduk di sebelah kita. Dia bukan Allah yang asing, melainkan sahabat yang dekat. Dia menggenggam tangan kita di tengah gelapnya dunia. Di minggu Advent ketiga ini, kita menyalakan lilin berwarna merah muda, simbol sukacita. Mungkin di antara kita ada yang bertanya dalam hati, bagaimana saya bisa bersukacita kalau masalah saya masih menumpuk? Kalau sakit belum sembuh atau keuangan sedang sulit? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dunia sering mengajarkan bahwa sukacita itu menunggu nanti. Nanti kalau sukses, nanti kalau sudah sembuh, atau nanti kalau masalah beres. Tetapi janji Immanuel menawarkan sukacita sekarang. Ingatlah, Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru atau jalanan akan selalu rata tanpa kerikil. Tapi Dia berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkanmu di jalan yang berbatu itu. Bayangkan kita sedang mikul beban yang sangat berat mendaki tanjakan. Beban itu mungkin masih ada di pundak kita. Tetapi ketika kita menoleh ke samping, kita melihat Tuhan Yesus berjalan di sana. Dia menopang bahu kita, Dia memberi kekuatan saat kaki kita gemetar, dan Dia berbisik, "Ayo, kita jalan sama-sama. Aku ada di sini." Itulah sukacita Advent. Sukacita kita bukan karena hidup tanpa masalah, melainkan karena kita punya Tuhan yang setia. Jangan tunggu badai berlalu baru bersyukur. Bersukacitalah hari ini, bukan karena keadaan kita sempurna, tapi karena penolongmu sempurna. Dia ada di sini sekarang dan hanya sejauh doa. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Jika kita benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus sedang berdiri di samping kita dan memegang tangan kita saat ini juga, bagaimana hal itu mengubah perasaan kita terhadap masalah yang sedang kita hadapi? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah mengutus Putra Tunggal-Mu Sang Immanuel. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Ketika hati kami cemas, ingatkan kami bahwa Engkau ada di dekat kami, turut menopang kami. Gantikanlah ketakutan kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.